الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة، وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، وإلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي التهجي، وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاداه. Masih tentang sifat khuluq Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang bab yang kita bahas, yang kita baca tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang akhlaknya Rasul ini kada habis-habisnya. Seperti lautan yang tidak pernah kering kalau kita memenderakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun bahran minal gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Itu Sahibul Burdah mengatakan, mensifatkan kayak apa? Semua akhlak yang ada di dunia, akhlak yang baik dari para aulia Allah, para salihin, itu semuanya Pak mengambil daripada lautannya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Baik mengambilnya itu ada nang segayung, ada mengambilnya nang setetes, tergantung masing-masing. Maka semakin banyak mengambilnya, semakin bagus akhlaknya. Nah, lagi di antara akhlaknya Rasul, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza faqada ar-rajula min ikhwanihi 3 ayyam. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza faqada, apabila tidak ada, faqada ar-rajul itu maksudnya kehilangan, ketidakadaan seseorang. Jadi orang yang biasa hadir lalu kemudian Rasul masa kehilangan, kededa mana si fulan ini. Min ikhwanihi, daripada saudara-saudara beliau, 3 ayyam, 3 hari kededa.
Jadi kan beliau majelis setiap hari kumpulan, tahu-tahu 3 hari kereda kehilangan Rasul, maka dicari oleh beliau. Sa'ala anhu, maka Rasul menanyai tentangnya, ditakuni. Ini si bulan mana nang biasa duduk sini kereda, ini si bulan mana kereda, ya. Dan memang kosong kereda. Ya, belum mendatangkan lagi. Ada yang memang lawas kereda kelihatan berapa malam Selasa, maka perlu dipertanyakan, mana nih orangnya, garing kah atau sehat aja kah, musafir kah atau di sini aja kah? Kalau memang musafir, berarti kita doakan semoga safarnya dalam keadaan selamat. Kalau seandainya ada aja di sini, kenapa berkali-kali hadir, maka perlu kita hilangi. Kemudian kalau seandainya garing, maka juga kita ziarahi, kita doakan. Fa in kana ghaiban, seandainya gaib kededa orangnya. Maksud gaib di sini apa? Yaitu tadi musafir, bepergian. Madam dia orang bahari itu tulak kemanakah, keluar kampung, menghilang los bana di kampung kededa bertahun-tahun. Da'a, maka Rasul mendoakan lahu bagi orang yang tadi didoakan. Mungkin tulak haji kededa misalnya, atau tulak umroh, atau kemana, musafir ke Jawa, kemana misalnya, maka didoakan ya. Wa in kana syahidan, dan apabila ada ia syahidan, artinya apa? Ada kada musafir lawan tu gaib tadi, maka apa? Zarahu, Rasul pun maelanginya, mendatanginya. Ini yang biasa duduk di muka sini nang ulun pinandu pang ya, ada beberapa Selasa sudah kada kelihatan. Nah, tadi ditakunakan sekalinya beliau habis apa aja tadi? Telingsir. Pantas lawas kada terlihat. Ya, insyaallah kena habis acara kita elangi selanggaran. Paling kada benar mendoakan kalau beliau sakit, kita doakan semoga sehat, cepat sembuh, dan kalau seandainya ada sesuatu perlu atau hajat, mudah-mudahan Allah memudahkan hajat beliau ya. Zarahu, maka Rasul maelanginya. Zara yazuru ziaratan. Ziarah kalau kita kan identik maelangi kuburan, ziarah aja. Kemana anda ziarah kubur? Padahal orang hidup pun kalau kita datangi itu artinya ziarah. Cuman kada terbiasa kita datang di mana beelang. Kada ada pada datang ziarah. Ya, karena memang kita tradisinya ucapan kalau ziarah itu ada orang yang mati, kuburan. Tapi kalau orang yang hidup itu beelang atau apa, berkunjung lah ya. Nah, jadi salam kepada orang yang hidup itu di rumah kalau assalamualaikum, tapi kalau dikubur kan ada salamnya juga pulang, salamullah ya sadah. Jangan kena beelang ke rumah orang pakai salamullah ya sadah. Ya. Jadi assalamualaikum kada ada joma elang nyahuti, langsung diganti salamullah ya sadah minar rahman yakshakum. Wah. Ulun deh elang, mungkin sudah pernah dikasahkan dulu ya. Ulun ada orang assalamualaikum sekalinya, salamullah ya sadah, jangan siapa ini, rumah dianggap kuburan apa ya? Pas dikeluari sekalinya, Allah, guru tarhib. Ini orangnya lagi tulak haji beliau, semoga kita doakan semoga beliau selamat sampai ke Makkah, ke Madinah, bisa melaksanakan ibadah haji dalam keadaan selamat, sehat walafiat beliau dengan keluarga beliau dan rombongan beliau, mendapatkan haji yang mabrur, ziarah ke Madinah bisa kepada makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kembali ke kampung halaman dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Nah, ini kita doakan beliau.
zarahu wa in kana maridan, tapi kalau seandainya orang itu garing, adahu maka menengok, menjenguk meelangi kan bahasa, kalau bahasa kedokternya Pak, membezuknya ya, meelangi kalau orang nang tadi ditakuni itu dalam keadaan garing ya. Ini akhlaknya Rasul ya. Jadi kita bermajelis ini kan saling kenal nih, ada orang-orang tertentu nang tahu, jadi saling ingat akan oh ini mana bulan ini loh sudah terlihat. Lain kalau sudah nang berpulang ke rahmatullah, kalau saya ditakuni lagi kan ada beberapa orang sudah kemana sih misalnya, sudah jelas, sudah itu kita doakan semoga mereka yang mendahului yang pernah empat majelis ini dapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kan banyak sudah yang mendahulu kita nih di majelis-majelis kita nih ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi akhlaknya Rasul, yuqbilu ala ashabihi bil mubasatati. Yuqbil yaitu menghadapi, ala ashabihi kepada sahabat-sahabat beliau, bil mubasatati dengan mubasatah. Itu apa jurang? Lapang dada. Mubasatah yaitu lapang dada, dengan kata-kata yang nyaman, wajah yang berseri, itu mubasatah. Banyak orang Arab kalau terdapat kaif halak, mabsutnya, mabsut artinya gimana, kondisinya nyaman, lehat, senang, mabsut ya, mabsutin. Nah, ini Rasul ketika menghadapi orang seperti itu ya. Memang kadang-kadang kan dalam kondisi tertentu kita ya apa jurang tuh masam kadang-kadang karena ya uyuh misalnya, terus nang datang ini ya secara kepentingan kada, tapi nang penting-penting benar kadang-kadang ya sekadar ya maklumlah. Cuman tetap kita harus berusaha menampakkan senyum walaupun dalam keadaan yang tadi senyumnya pahit juga ya. Tapi itulah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala sesempurna Rasul, setidak-tidaknya kita berusaha untuk mengikuti kayak apa Rasul dalam menyambut katamu atau orang yang belang. Hatta yazun, sehingga menyangka, kullun minhum, sebuah daripada mereka itu sahabat-sahabat yang disambut oleh Rasul, a'azzu alaihi, paling agung, paling mulia ke atas Rasul, min jami'i ashabihi, daripada semua sahabat-sahabatnya. Timbul anggapan setiap orang yang berdapat dan Rasul inyalah yang sudah yang paling parak, paling mulia dengan Rasul itu. Ini kan luar biasa ya anggapan seperti itu. Kalau kita bisi kawan, setiap berdapat lawan kawan, kawan ini menganggap inya tuh perasa sudah paling parah. Anggapan seperti ini kan timbul karena kayak apa perlakuan kita lawan orang yang datang tadi itu. Seperataan merasa aku tuh pang sudah nih perasaan dalam hati pang ini ya. Karena cara memperlakukannya itu luar biasa memang. Jadi ada seorang habaib yang mana sidin itu masya Allah ya. Setiap ada orang belang ditakuni ngarannya, embeh itu siapa, bini, anak berapa. Karena setahun kemudian datang belang masih ingat aja ngaran anak-anak lon bini sidin itu. Sehingga orang itu anggap ya Allah Habib ini masih ingat lagi lon ulun. Padahal setahun kada pernah belang lon sidin, ingat aja. Kayak apa Hasan, kayak apa Husain, kayak apa sambat sidin tetap. Insyaallah. Amun kita kan kadang-kadang jangankan anak sidin, bini sidin, apalagi orangnya aja ingat lagi, siapa yang datang nih? Padahal hanya seminggu nang lalu belang, kedingatan lagi sudah siapa yang nih? Karena faktor mungkin ya kita kada perhatian, kadang-kadang. Ulun termasuk ya kadang-kadang kata ingatan juga ngaran-ngaran itu santri banyak nang belajar itu kan kada ingatan ngarannya siapa aja, padahal bertahun-tahun itu ngajar ya tak ingatan. Ya, kecuali ini santri murid ini ada pina kelakuan aneh, nah hanya itu ingat toh entah napakahnya pina melain-lain pada orang, nah teringat ya. Memang untuk supaya diingat orang tuh bikinlah sesuatu nang belain pada orang lain, insya Allah orang keingatan terus. Ya, amun nang pina normal-normal aja dulu, insya Allah karena tapi diingat akan orang. Tapi bikin sensasi ke orang tuh, nah insya Allah orang keingatan.
Cuman sensasinya jangan nang kada bagus, sensasi nang bagus apa misalnya. Jadi orang ingat oh. Wakana dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'ti memberikan kullaman jalasa ilaihi nasibahu minal basyashati hatta yazunna annahu akramun nasi alaihi. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'ti memberikan kullaman jalasa setiap orang yang duduk ilaihi kepada beliau nasibahu akan bagiannya. Apa bagian yang diberikan? Minal basyashah, yaitu daripada wajah nang berseri-seri, kada lepas senyum menghadapi orang. Makanya ini kan nyaman orang nang senyum lawan masam bin mana nyaman. Seikung nih senyum tapi kada menyurungi banyu, seikungnya muha masam menyurungi banyu tapi masam muha. Kira-kira nyaman mana? Nyaman nang senyum tapi menyurungi, itu kan nyaman benar atau? Sudah senyum menawari, silahkan minum. Tapi aman orang Muhammad Sam menyurungi betimbai pulang odanya makanannya. Gitu ulun permisi aja sudah kada usah dia jadi belong ada pian gini. Napa? Ada nyaman. Makan wade di celenge sipian. Wah. Walaupun sudah menjeleng itu kada menagur, cuma kan kita perasaan. Makanya apa nih ulun makan asa kada menaguk. Dicengang kita harus. Hatta yazunna. Basyashah itu wajah yang berseri-seri. Makanya ada penyair mengatakan basyashatu wajhil mar'i khairun minal kira wa kaifa liman yu'til kira wa huwa yadhak. Wajah yang berseri-seri dari seseorang itu lebih nyaman, lebih enak daripada suguhan tapi diiringi dengan wajah masam. Baelang tapi orangnya senyum, kada disurungi tapi senyum. Ya kata bapak, insyaallah. Minta maaf lah kada ada napa-napa di rumah nih. Amaneka hendak kembali kata bapak. Cuman sekadar banyu aja suruh, tapi senyum Allah nyaman. Makanya kan apa ngarannya resepsi, apa ngarannya tentang penyambut tamu di hotel dah. Resepsionis, tahu juga beliau. Mainannya hotel juga. Resepsionis, ya Allah. Itu kan rata-rata senyum pian. Amun kada senyum orang kada tertarik. Apalagi nang memang gawiannya itu senyum aja. Apa jurang SPG kan apa tuh? Nang rancang di mall-mall kah? Apa tuh SPG tuh? Sales Promotion Giril ngaliban gil ya. Kalau bahasa kita itu apa? Babinian tukang tawarakan barang sales kan pernah. Tapi itu dididik, dilatih. Pertama dulu pakaian memang orangnya nang bodinya sudah nang pada obat pajam laki-laki lewat situ. Soalnya pajam hantup. Imbah itu pulang ada orang lewat disenyuminya, nang kada pernah disenyumi orang rasa GR pertanda kan apa nih tetawalan aku nenek GR aja langsung, padahal orang memang ini tuh gawinnya memang gitu senyum murah. Jadi orang itu kan nang asalnya kada hendak nukar jadi tertarik nukar. Itu salah satu pedagang memang trik orang bisnis ya. Nah kita kada mesti harus bisnis dalam senyum, dalam keadaan apapun ya usahakan senyum lawan orang ya. Walaupun mungkin hati lagi gundah gulana, lagi pusang juga misalnya, ya kayak apa ingat dengan ini, kayak apa Rasulullah senyum, maka kita pun juga senyum walaupun tadi kondisinya lagi kurang nyaman. Hatta yazun, sehingga menyangka annahu bahwasanya ia teman duduk tadi itu akramun nas paling mulianya orang alaihi ke atas Rasul, beranggapan ke itu seberataan orang ini. Wa an Amr ibn al-As wa an Amr ibn al-As wa an Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asyarril qaumi yata'allafuhum bidzalik. Daripada sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu qala, kana, beliau berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadithihi, menghadap dengan wajah beliau, wa hadithihi, dan penderan beliau, ala asyarril qaum, kepada orang yang paling kada bagusnya kaum. Sudah, kita kan berpilih-pilih, kadang pina ini cagar membawa nyaman dipenderi bagus, apalagi nang datang pejabat cagar memberi amplop bah sampai lintuk pinggulu menghormati. Sekalinya mbahnya boleh kelucung juga kada dapat. Imbahnya nang datang orang biasa kada hormat. Nah, di sini kita kadang membedakan status, ya. Lihat dari sisi manfaat dan mudarat. Ketika manfaat baik, ketika kada ada manfaat kada ada. Padahal kayak apa Rasul? Ila asyarrin ala asyaril qaum, kepada ke atas orang yang paling buruknya kaum. Wa yata'allafuhum bidzalik, dan kemudian yata'allaf itu apa? Mengambil hati mereka dengan yang demikian. Ta'allaf itu apa? Menjinakakan bahasa kisahnya, ya. Mengambil hati mereka, melembutkan hati mereka, menjinakakan hati mereka. Bidzalik, dengan wajah dan penderan nang tadi mahadap, ya. Kita berpender aja kan, kalau nang dipenderi kada mahadap lawan kita asalnya kurang nyaman. Nang dipenderi nih apa paling banyak sana, ya Allah, rasa kada ada harganya, ya. Maka kita sebagai penghargaan kepada orang lain, kalau ada orang pender itu perhatikan. Tapi kada juga dicelengi orang pender itu, celengi. Ini malah kada kamu pender pulang orang gitu, ya. Celengi terus. Ya, lihat gitu Pak, perhatikan orang nama pender. Apalagi kalau belajar di kelas misalnya, guru menjelaskan, perhatikan, jangan ke arah lain, apalagi berpenderan ketika guru mengajar di kelas, karena kasihan guru, ya. Itu salah satu penghargaan, itu kita mendengarkan, memperhatikan orang yang berpender tadi. Fakana, dan adalah beliau yuqbilu biwajhihi, menghadap dengan wajah beliau, wa hadithihi, dan penderan beliau, alayya, kepada diriku, ujar Sayyidina Amr bin As tadi. Hatta, sehingga hatta zanantu, sehingga aku menyangka, anni khairul qaumi, bahwasanya aku adalah paling baiknya kaum golongan. Sampai timbul sangkaan gitu. Dan ini memang beliau timbul sangkaan, kenapa? Karena sidinnya hanya masuk Islam, jadi kada tahu. Karena kan di bawah ini beliau bertakun, ulun lebih baik dari ini, karena kada tahu kalau Sayyidina Abu Bakar itu sudah punya kelebihan, ya. Hatta zanantu, sehingga aku menyangka, anni khairul qaumi, paling baiknya, bahwasanya aku paling baiknya kaum. Fakultu, lalu kemudian aku ucapkan, ya Rasulullah, Al-Fatihah lima syahil gahwatil buniyah wa man syaribaha bin niyah min salih sufiyah anna Allah tagashahum berrahmah wal maghfirah wa yaskunum bil jannah. وأن الله بجاههم يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهادنا وبلدان الإسلامية ويصلح الأعمال والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله.
Alhamdulillah. Fakultu, lalu ujar Sayyidina Amr bin Aus tadi itu, aku berucap, ya Rasulullah, ana khairun au Abu Bakrin. Lalu membandingkan, timbul karena merasa tadi sudah merasa paling baik, lalu hendak membanding-bandingkan nang ditandingi Sayyidina Abu Bakar. Dan ini beliau terpender, kenapa? Karena memang Sayyidina hanya masuk Islam, kada tahu kelebihan Sayyidina Abu Bakar, jadi wajar ya. Bukan berarti Sayyidina merasa lebih hebat, karena memang orang hanyar bisa. Ujar Sayyidina, ya Rasulullah, ana khairun au Abu Bakrin, ulun lebih bagus atau Sayyidina Abu Bakar? Ulun kenang bagus atau Sayyidina Abu Bakar kah? Faqala, dijawab oleh Sayyidina ya Rasulullah, Pak, Abu Bakrin ya Rasul. Itu pulang, ya Rasulullah, fakultu ya Rasulullah, ana khairun am Umar. Dan Sayyidina Umar pulang bertanding. Ya. Dan memang tadi Sidin kada tahu, belum tahu kelebihan, keistimewaan orang-orang yang disebutkan di sini nih. Ya. Karena orang hanyar masuk Islam. Faqala, maka dijawab oleh Rasul, Umar. Fakultu ya Rasulullah, ana khairun am Utsman. Sayyidina Utsman pulang nang ditandingi. Ini orang berata nang sudah dijamin masuk surga. Ya. Kelebihan dan keistimewaan mereka ini sudah kada ada tandingannya. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah, Utsman. Falamma sa'altu, maka ketika aku takuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sa'altu, falamma sa'altu, ketika aku bertakun atau telah menakuni Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasadafani, lalu kemudian apa? Fasadaqani. Itu apa? Sadaqa artinya beliau menjawab dengan jujur, kada pakai basa-basi. Imbahnya mendengar jawaban apa? Fala wadittu ujasidin anni lam akun sa'altuhu. Imbahnya mendengar jawaban Rasul tadi tegas, kada pakai basa-basi. Kalau pang ikam kada apa-apa, bagus aja juga, Utsman bagus, ikam juga bagus, kada, tapi tegas Rasul pada katakan. Ketika bertanding lawan Sayyidina Abu Bakar orang bagus. Ketika bertanding lawan Sayyidina Umar orang lebih bagus. Ketika lawan Sayyidina Utsman orang bagus. Maka apa? Dijawab dengan tegas oleh Rasul, kada pakai apa jurang tuh basa-basi, kada pakai mujamalah, kada pakai menjilat. Maka ujasin apa? Fala wadittu, maka aku berangan-angan, anni seandainya lam akun sa'atu, aku kada bertakun di sini. Seandainya tahu jawaban gitu, jangannya aku kada bertakun seandainya gitu. Kenapa? Jadi mbahnya tahu gitu, kenapa? Lihat Rasulullah tegas menjawab gitu, berarti akunya kada apa-apa. Sangkaan yang tadi seandainya saat berdiam aja bagus terus sangkaan sudah, tapi karena ditampaikan lalu kesan seakan lebih minta lebih bagus, ini nang jadi kada baik jadinya. Maka jadi apa? Fala wadittu, maka aku seandainya bapak berangan-angan, berpikir bahasa kita itu apa? Anni lam akun, seandainya aku lam akun sa'altuhu, kada menakuni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan di dalam Al-Qur'an pun kita diingatkan apa? Ya astagfirullah. La tas'al an asya'in tubdalakum tasukum. Apa sebelumnya? La tas'alu an asya', jangan kamu, la ilaha illallah. Ya, la tas'alu an asya', janganlah kamu menakuni akan sesuatu, in tubdulak in astagfirullahaladzim, kelingatan yang artinya aja ya, supaya kena Al-Quran kada kau diulah ke hadis kau riwayat bil makna, tapi kalau Al-Quran harus apa teksnya bujur-bujur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertakun sesuatu nang kena seandainya jawabannya itu muncul ikam malah menjadi menyesal. Jadi kalau kira-kira jawabannya cara ikam tahu kena pinak kada nyaman, kalau sudah ditakunakan sudah apa yang ikam anggap itu sudah jadi
kayak ini kan sudah anggapan baik tadi, tapi kena anak membanding-bandingkan, takunakan sekalinya pas dengar jawabannya apa? Sakit hati. Kenapa orang lebih bagus? Dan memang kenyataannya Rasul kada mau mengatakan yang misalnya apa basa-basi itu kada. Sayyidina Abu Bakar memang lebih bagus. Kayak ulangan ujian banyak betakun ini amun kini kayak berguru kebanyakan betakun ikam jawab sudah selesai imbahnya betakun lalu diperahan guru nah kini jawab apa harus kini timbul seorang jurang ngalih jadinya seandainya kada banyak betakun jawab insya Allah guru ya sudah karena ikam kada betakun dan itulah sudah jawabannya selesai tapi karena kebanyakan betakun kayak Bani Israel toh waktu disuruh menyembelih sapi kan kejadian pembunuhan lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk supaya mencari pembunuhnya itu dengan cara apa? Menyembelih sapi. Disuruh menyembelih sapi lalu imbah itu betakun sapinya bang lagi apa? Umurnya lagi apa? Kulit macam-macam pertanyaannya timbul akhirnya menjadi ngalih serongan. Di dalam surah Al-Baqarah itu kan dijelaskan kayak apa? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah menyuruh kalian menyembelih sapi. Seandainya ingat situ aja selesai. Sapi lagi apa aja beres sudah kada dapat salah. Tapi betakun pulang, takut dipulang sapinya lagi apa? Andakannya di mana? Lalu akhirnya jadi ngalih cari sapi nang mana warnanya kuning, safraun faqiun launuha tasurrun nazirin. Akhirnya seorang jonang repot kebanyakan betakun, makanya ada istilah jangan jadi Bani Israel. Apa kebanyakan betakun sudah jelas saja masih betakun tuh nah jurang matahari itu kuning kan apa betakun pulang matahari sudah jelas saja ya tadi takun akan pulang ini jangan ya jangan jadi orang seperti itu bertanya itu bagus tapi yang memberikan faedah kalau betakunnya kada faedah kada usah Nah, ini contoh di sini kata beliau Pak sampai aku tuh menyesal kenapa aja di betakun gitu loh bahasan kita. Falawaditu anni lam akun sa'altu. Seandainya kau aku tadi kada betakun. Jadi biar aja anggapan nang dalam hati itu terus saja jadi. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan lagi Wakana dan ada lagi sallallahu alaihi wasallam yu'ti memberikan kullaman jalasa ilaihi setiap orang yang duduk kepada beliau nasibahu akan bagiannya min wajhihi daripada wajahnya. Jadi kan kayak duduk kini seberataan dapat bagian kau melihat nah kasihan pebinian kalau kau melihat tertutup ya. Wah ini kan sebenarnya canggih sudah ada kamera. Jadi kalau seandainya bebinian hendak melihat juga, mungkin kena di anwakun TV supaya melihat juga. Tapi TV tidak kada sebagus aslinya melihat. Mungkin di TV lebih bagus, nang aslinya kada bagus bisa juga. Nah, ketika Rasul berhadapan dengan sahabat, semua dapat bagian. Jadi kalau misalnya dikelilingi, Rasul kalau dikelilingi oleh sahabat, maka setumat kena menghadap sini, setumat menghadap ke sana, setumat menghadap ke sana. Semua dapat bagian. Kadang-kadang kan ya cemburu kalau orang nang kayak ulun berhadapan ke sini aja. Kadang-kadang kada terlihatin ke sini, nang di belakang kadang-kadang sampai Abah Sudi kada kelihatan lagi mana. Ya. Kada terperhatikan lagi karena ya tadi kadang fokusnya ke sini aja. Apalagi amun pas mengajar di bebinian pian pas tebeluju nang di muka nang ini nang bungas nang itu aja nang terlihat. Nang lain itu kada terperhatikan lagi sudah. Aing enggak itu aja fokusnya aja. Kada banget. Jangan dikesahkan. Hatta ka'anna majlisahu sehingga seakan-akan majlisnya beliau itu wa sam'ahu dan pendengaran beliau wa hadithahu dan pembicaraan beliau wa latifa mahasinihi dan kelembutan kebaikan beliau wa tawajjuhahu dan tawajjuh menghadapnya beliau
lil jalis kepada orang yang duduk ilaihi kepada beliau. Kesan yang timbul kepada orang yang duduk baik jauh ataupun parak, kesannya seakan-akan yang timbul Rasulullah itu hanya menghadap kepada dia, memperhatikan kepada dia, semuanya kayak terfokus kepada dia, padahal duduk jauh di belakang sana kayaknya ini perhatian sidin lawan ulun aja, nang parak gitu juga kayaknya perhatian sidin lawan ulun aja. Subhanallah ya, sampai timbul seperti itu karena apa? Rasul memperhatikan. Dan memang Rasul itu kan salah satu di antara mukjizat beliau, beliau itu bisa melihat di belakang sama seperti melihat di muka. Ada kan dalam hadis sembahyang itu beliau tahu orang yang di belakang itu, padahal beliau menghadap ke muka, tapi tahu apa yang digawe oleh orang-orang yang di belakang ya. Naam, wa majlisuhu, dan lagi majlisnya beliau ma'adzalika, bersama dengan demikian tadi, dengan segala macam mendengarnya beliau, bicaranya beliau, majlisu hayain adalah majlisnya haya, itu malu, wa tawadu'in, dan juga tawadu, wa amanatin. Jadi dalam majlis itu kadang-kadang menimbulkan sesuatu yang menjadikan orang itu merasa sopan. Haya artinya apa? Orang itu kadawani berbuat sesuatu yang menjadikan, menurunkan harga diri kepada dia sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi jaga rasa malu atau harga diri seseorang di dalam majelis itu. Kadang menyambat, kadang menggunjing, kadang menggibah, semuanya adalah tawadhu dan amanah. Ini majelis luar biasa ya. Nah, kita kadang menutup, kadang menafikan kalau majelis kita ini ya ada juga nang ya kadang kau sempurna karena beda. Cuman kita berusaha mengikuti kayak apa majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pian kan kadang kau kalau nang duduk tundukan aja aman majelis. Amun ki itu bertahan, insyaallah teguringan dijamin kan. Maka ada kita selingan, bergaya, tertawa, tapi juga serius, ada juga dengan isi yang memang bagus, padat, memberikan pelajaran buat kita supaya kita dibawa balik ke rumah, kawa diamalkan atau diajarkan kepada orang lain. Ini majelis nang insyaallah membawa berkah untuk kita seberataan, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan kita dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis ini membawa berkah untuk kita seberataan, lingkungan kita, dan kepada yang hadir, kepada yang mendengarkan, semoga membawa keberkahan dan menjadikan wasilah kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala, firman Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ini sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyifatakan di dalam Al-Qur'an. Fabima rahmatin, maka dengan rahmatnya Allah, lintalahu, maka kamu bisa bersifat lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, seandainya engkau fazzan itu apa? Buruk akhlak, kada bagus perangai kamu. Ghalidhal qalbi itu apa? Hati keras, menghadapi orang kasar. Maka apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, mereka akan bubar daripada sisi engkau, kada mau lagi datangan. Kenapa? Orang kada ketuju, kasar. Ya, ini salah satu kan apa, kalau dalam bisnis pun ada istilahnya marketing, cara memasarkan itu kan harus dengan senyum memang supaya payu. Nah, ternyata dakwah pun juga harus dengan cara ya, kalau kada bukan berarti untuk supaya payu kada, tapi supaya menarik orang mau hadir dan mendekatkan orang kepada Allah. Kadang orang datang dimamai, disariki, akhirnya orang yang sudah dapat lawan Allah, mendekat kepada Allah tanpa berjauh. Ya, kayak ada kan yang ketujuh mengkafirkan orang hendak ke masjid malah dikafir-kafirkan karena kada cocok loninya dikafirkan. Akhirnya jadinya apa? Kami ini hendak dekat dengan Allah malah disuruh ketika ke masjid malah jadi tambah disuruh berjauh dari Allah. Kayak apa ini? Bukan dakwah. Kalau kita mengikuti dakwah Rasul, kayak apa? Rasul sampai menarik hati orang, sampai ini Pak, memberikan senyum, memberikan wajah yang nyaman demi untuk menarik orang supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini sifat Rasulullah. Wa fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Bubar orang seandainya Rasul bersikap keras, dan tidak pernah kita temukan Rasul itu keras kecuali kalau agama atau syariat yang diganggu hanya Rasul keras. Tapi kalau diri beliau, pribadi beliau tidak pernah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan fi wajhihi bi syai'in yakrahuhu. La yuwajihu ahadan, kadada menghadapi muwajahah, kadada menghadapi menyambut seseorang akan seseorang fi wajhihi, dan di wajah beliau bi syai'in dengan sesuatu yakrahuhu yang ia orang tadi itu kada menyukainya. Nah, ini tadi intinya apa? Wajah banyak senyum ya. Kalau sudah muha kada tapi bunga sekali tapi senyum pulang lagi apa pian? Syukur-syukur kalau orangnya cakep biar kada senyum tahinya cakep aja bunga saja sudah. Tapi kalau sudah kita nih nang pas-pasan muha mah ada pada orang pulang kada tapi senyum, ya Allah. Kayak apa hendak disukai orang? Ya, senyum, banyakilah senyum. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu untuk saudara kamu itu adalah sedekah. Jadi kalau ke masjid kada bawa duit, celengan lewat pian senyum aja. Jadi kenapa jadi jangan misal takut kenapa jadi senyum? Ulun sedekah. Sedekah apa? Sedekah senyum. Nah, jadi celengan lewat senyum. Jangan celengan lewat dicelengi juga pulang. Itu ngalannya celeng lawan celengan. Ya, celeng-celengan jadinya. Jadi kededa wajah yang menjadikan orang itu kada ketujuh. Dan memang kita tahu wajah Rasul itu subhanallah. Kayak apa? Kededa bandingannya. Nang dinyanyikan oleh Mustafa Atib Bapak Qamarun. Itu baru sebagian. Qamar itu kan sifatnya Nabi, wajah Nabi Yusuf. Kalau Rasulullah apa? Syamsun, matahari. Tapi dua-duanya Rasul ketika orang memandang secara hendak langsung maka akan seperti matahari ngalih kada kau melihat matahari itu. Tapi kalau nyaman, pas lagi nyaman bulan terus. Allah nikmat. Kan di dalam hadis yang lewat man ra'ahu badiha haba. Orang yang tak pas sebelujur melihat kan timbul langsung haibah. Kada pernah melihat Rasul tahu-tahu Rasul langsung timbul haibah wajah Rasul. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana indahu rajulun bihi atharu sufratin. Annahu kana, bahwasanya ia ada indahu rajulun, di sisi Rasul seorang laki-laki, bihi dengan laki-laki itu atharu sufratin, bekas sufrah. Jadi sufrah ini warna ya, pewarna. Yang mana warnanya itu bisa mungkin kuning, mungkin habang. Jadi kalau sufrah itu sendiri bahasa kita itu bahasa apa? Kesumba. Kesumba itu kan macam-macam kalau warnanya. Nah, lalu ada bekas warna di wadah orang tadi itu. Qala, dan kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahu. La yakadu, hampir kada pernah, yuwajihu, menghadapi akan seseorang bi syai'in, dengan sesuatu yakrahuhu, yang kada menyukainya oleh orang itu tadi. Jadi sampai-sampai ini orang ini kalau bahasa kita tuh ya lusuh lah, rigat, ada bekas warna nang tadi nang kada nyaman dilihat. Falamma qoma, tapi dihadapi oleh Rasul dengan senyum kededa nang menjadikan orang itu merasa tadi kada suka. Padahal kalau kita hadapi kalau sana kini orang nang berbau aja kita sangka apa menghadapinya. Awak bau, kemudian kada mandi pulang, menghadap langsung. Allah, hadapi dengan senyum. Baunya ditaguk ya.
tapi Rasulullah. Kemudian apa? Falamma qama, lalu ketika bangun orang tadi tuntung sudah hajatnya, qala, lalu Rasul menyampaikan lil qaum, kepada orang-orang sahabat dari kaum, lau qultum, seandainya kalian sampaikan, ucapkan, lahu, kepadanya, yada'u hadhihi sufrati, hendaklah ia meninggalkan ini sufrah, yaitu warna yang tadi itu. Karena di hadis lain disebutkan sufrah ini warna nang khusus gasan bebinian. Jadi kayak baju-baju nang mana baju itu pantasnya untuk bebinian lalu dipakai, cuman Nabi kada langsung menegur ya. Qultum lahu, seandainya kalian mengatakan kepadanya, yada'u, hendaklah meninggalkan hadhis sufrati, yaitu ini warna tadi itu. Kayak apa ngarannya? Nang khusus babinian apa ya kira-kira? Warna di awak, tapi itu khusus gasan babinian. Kalau babinian pantas saja makanya, tapi kalau lakian kada pantas, kada cocok. Kenapa itu? Warna pink. Baju warna pink. Kan laki-laki kayaknya kurang pantas. Pink. Ada kepingan kayak orang pink tuh? Awalnya pink lah. Oh, itu warna pink lah. Oh, ini jangan kena di Darussalam kan. Jangan mencontohkan itu. Diprotes Darussalam kena. Pantas saja kalau bapak itu. Ya, karena sudah kerancakan Solo pantas. Jadi warna nang memang itu gasan babinian, karena di hadis di bawah ada disebutkannya. Qala al-Bajuri, itu al-Imam Bajuri, ini seorang alim. Wal muradu annahu la yakadu yuwajihu ahadan min makruhin ghaliban. Dan adapun yang dimaksud annahu, bahwasanya beliau la yakadu, hampir kada pernah, yuwajihu ahadan, menghadapi akan seseorang, bimakruh, dengan sesuatu yang kada disukai, ghaliban, biasanya. Fala yunafi, maka kada menafikan, kada meniadakan ada Nabi pernah menghadapi orang dengan wajah nang misalnya agak sedikit kurang nyaman, tapi untuk menegur. Di sini apa? Masabatan Abdullah bin Amr ibn al-As juga. Sesuatu yang telah ada daripada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Annahu qala, beliau berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya, melihat oleh Rasul akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, alayya, ke atas diriku, saubaini, yaitu dua pakaian, muasfaraini. Nah, ini muasfaran. Muasfara itu pakaian yang dicelup dengan kesumba dan kemudian warnanya menjadi habang. Itu definisi muasfar. Ya. Jadi ulun dapat di kitab al-muasfar, yaitu al-masbuk bil usfur, yang dicelup, dicampur lawan usfur tadi, kesumba. Kalau bahasa kita mungkin wantek ini ya. Wantek. Bisabgin, dengan satu yusbagu sabagan ahmar, yang mana dicelup sampai celupannya itu berwarna menjadi habang. Ini habang ini kan kadang-kadang ya identik dengan babinian, amun lakian kayaknya habang kurang cocok. Tapi habang ini kan habang macam-macam juga. Habang nang pina menyala lah kayak itu mungkin ya. Lalu imbahnya melihat itu, faqala inna hadzaini min thiyabil kuffar. Oh, keras kalau Rasul menegur. Ini dua pakaian ini, dua kain ini adalah daripada pakaian orang kafir. Fala talbasuhuma, ujar Rasul, jangan kamu pakai. Wa fi riwayatin, lalu di riwayat lain di sambungan hadisnya, qultu aksiluhuma, apakah ulun basuh ya Rasulullah, warnanya diganti pulang, karena wantek atau kesumba ini kan kalau dirubah warna pulang, karena celup pulang warna lain diganti warnanya. Qala, lalu ujar Rasulullah bersabda, bal ahriqhuma, jangan dicelup tapi bakar kedua-duanya. Saking kerasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena pakaian orang neraka. Naudzubillah ya.
Wala'alla, dan barangkali al-amra bil ihraq, perintah membakar di sini kata ulama mahmulun ala zajri, yaitu dibawa kepada zajr, teguran keras. Wahada, dan adalah ini ya dulu menunjukkan alama alaihi, ke atas sesuatu ba'dul ulama, sebagian ulama, min tahrimil muasfar, daripada mengharamkan pakaian yang muasfar, dicelup dengan tadi kontek warna yang menjadikan habang. Wal jumhur, tapi kebanyakan ulama ala karahati, kada sampai kepada haram hukumnya, tapi makruh. Ya intinya kalau warna-warna itu identik lawan bebinian, jangan dipakai. Karena di hadis lain disebutkan ketika beliau ini juga ketika memakai warna ini tadi, ujar Rasulullah apa? Apakah Mama Ikam yang menyuruh memakai ini? Artinya apa? Ini pakaian bebinian, Ikam disuruh Mama Ikam kan? Jadi memakai baju begini. Lalu ujar Rasul, ahrik, bakar keduanya itu tadi. Jadi ya kita kan kadang-kadang lingkungan berbeda-beda. Ada mungkin yang warna biasa, kada masalah. Tapi di suatu tempat warna itu khusus kesan bebinian, maka kita jangan memakainya. Dulu ulun pertama datang ke Yaman, ada membawa baju nang licin bener tuh kainnya. Ya, untuk kalangan kita kan ada masalah, mungkin biasa licin itu. Tapi ketika waktu ulun pakai di tahrim, sekalinya oleh salah satu habaib ditegur, pinggul di sini tegur, ini hakul hormah, kata beliau, ini ampun bebinian, jangan dipakai. Wah, jorong nih, pedakan bampur bebinian kayak apa ini? Padahal bajunya bagus, sorong dan senyaman, memang lembut benar, kainnya tuh masya Allah ya. Tapi untuk kalangan kita itu kan ada masalah, karena sejenis kayak tisu, tapi tisu nyaman, benar lembut itu. Ya. Tapi ternyata di sana kada boleh. Lawan ditambahnya ada apa? Bordiran. Nah itu yang menjadikan jasidin identik lawan bebinian. Yang baju ada bordiran itu kesan bebinian. Itu di sana. Kalau kita di sini kan bordiran biasa. Lihat di baju kita, bordir berataan banyak benar. Dan kada apa-apa, bahkan ulamanya, tuan gurunya Allah lagi orang biasa bordirannya. Ya, jadi model baju malah. Tapi kalau di sana memang rata-rata kan orang tuh putih-putih aja, pokoknya warna satu warna aja. Kada ada nang macam-macam tuh kada ada. Jadi polos lah. Amun kita di sini kan sudah macam-macam ya, ada bordir, kadang-kadang bordingnya masya Allah luar biasa. Akhirnya mbak ditegur itu ya sudah ya, kada dipakai lagi. Tapi mbahnya boleh, ya pulang karena lingkungannya. Ya biasa, kalau untuk kalangan kita kan biasa memang ya. Nah sebagian ulama memang kada mau bordir pakaian itu ada bordir karena itu khas untuk bebinian. Ala kulli hal, kita di lingkungan yang mana mungkin bordir itu sesuatu yang lumrah, wajar, ya silahkan. Tapi kalau merasa ini adalah khasnya bebinian, maka tinggalkan ya. Insyaallah banyak aja baju yang kada bordir kan bagus saja juga. Ini kada tahu juga bordir kada. Soalnya di bari orang juga, jadi kada tahu, pokoknya pakai akan aja. Ah cuman kalau ada yang bordir ya terserah aja, sudah, ini kembali kepada masing-masing. Kalau secara hukum ya memang ada kan hadis yang menyebutkan jangan menyerupai kepada sesuatu yang khasnya perempuan. Itu aja. Lalu apakah sampai ke tingkat haram atau makruh? Nah, tadi kalau di sini tingkatnya ada sebagian ulama mengharamkan, tapi ada sebagian yang cuma sampai tingkat makruh aja. Nah, intaha, selesai perkataannya Imam Bajuri tadi. Karena Rasulullah, dan ada lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuwajihu ahadan bimakruhin. Kada menghadapi seseorang bimakruh dengan sesuatu yang kada diketujui. Wala yata'arradu fi wa'zihi li ahadin muayyanin, dan kada mengarah fi wa'zihi di dalam nasihat beliau li ahadin kepada seseorang muayyan yang tertentu.
Jadi kadang-kadang terfokus ke sini nasihat itu kadang peringatan itu kadang-kadang terfokus, jadi orang itu kadang merasa tersinggung. Sebab kalau blak-blakan ini kan kasihan juga orang, apalagi di majelis tengah orang banyak langsung ditunjuki, itu kadang-kadang misalnya secara adab ke depan terus juga. Walaupun salah maka cara menyampaikan kita harus dengan adab juga. Bal yatakallamu khitaban aman, dan adalah beliau berbicara dengan khitab am, itu ucapan yang umum sifatnya. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza balagahu, dan lagi Rasul apabila sampai kepada beliau, idza balagahu apabila sampai kepada beliau, anir rajuli daripada seseorang, itu tentang seseorang, asyai'u sesuatu. Nah, jadi misalnya ada sesuatu yang sampai gini, lam yakul, maka beliau kada mengucapkan ma balu fulanin yakul, ada apa orang itu menyambat gini, kada. Tapi apa? Walakin yakul, akan tetapi ucapannya Rasul, ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Tapi disambat, sambatannya itu umum. Kenapa ada orang mau ucapkan gini? Kadang-kadang langsung berfokus tuh. Ya, misalnya ada yang mengharamkan atau menghalalkan sesuatu, si fulan orangnya tahu, tapi beliau kadang-kadang menyambat ke orang itu, tapi secara umum. Kenapa nih ada orang yang mengatakan seperti ini ya. Ini masyaallah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan orang yang sampai kadang-kadang merasa sakit hati, dan setiap orang merasa sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat, dan ada lagi mu'atabatuhu, itu mu'atabah, mencelanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'ridan, itu dengan cara sindiran, kada langsung. Ta'rid artinya apa? Kayak bahasa kita apa? Menyindir. Ya. Ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillahi ta'ala wa nahwa dzalik. Di antara teguran Rasul kepada suatu golongan, yaitu dengan cara ta'rid, sindiran aja. Ma balu aqwamin, ada apa dengan satu golongan? Kenapa mereka yashtarituna, mensyaratkan syurutan, akan syarat-syarat, laisat nang kadada fi kitabillahi ta'ala, di dalam kitab Allah itu Al-Quran. Jadi teguran Rasul seperti itu. Kenapa nih misalnya kaum ini atau kelompok ini maulah-ulah syarat nang kadada ditentukan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Summa qala wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a insanan yaf'alu ma la yalik lam yada ahadan yubadiru ila al-inkar alaihi hatta yatathabbata fi amrihi wa yu'allimuhu al-adaba bi rifqin wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di sini. Allahu akbar. Alhamdulillah wasyukurulillah. Kalau ada pertanyaan kalau? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صاب مصابه القرآن اللهم اهدنا بهداك واجعل
تجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا